suara perut atau suara mesin diesel? Lapar. Baru juga jam 9. Perut tuh gak kenal waktu. Makanya sarapan jangan cuma teh manis. Aku sarapan kok. Apa? Sarapan dalam mimpi. Aduh. Udah yuk ke kantin, keburu dieselnya ngamuk. Nasi berapa, Bu? 5.000. Segini mah cukup buat beli malkis doang. Kok kita miskin ya? Lapar. Bunyi terus perasaan perut lu. Gue kira itu suara dinosaurus yang hidup lagi. Emang iya dinosaurus hidup lagi? Suara perut lu mirip dinosaurus, Gia. Bukan berarti dinosaurus hidup lagi. Tahu tuh, lengger banget bocah. Jadi beli nggak, Dek, nasinya? Beli malkis aja deh, Bu. Kasih. Sama-sama. Wen ya, kita kaya. Wen. Ini apaan? Gue kadang penasaran deh. Kenapa? Lo tuh lemot atau hobi bikin orang kesel? Dua-duanya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Jangan lupa nanti minggu depan persiapan untuk ujian ya. Ingat, persiapannya harus matang. Aman, Bu. Kalau Tara sih, Ibu nggak terlalu khawatir. Paling nanti Ibu mau minta tolong kamu untuk jadi tutor sebaya ke teman-teman kamu. Ah, Ibu bisa aja. Padahal nilai gue juga gak kalah jauh dari Tara. Tugas kelompok sering gue yang beresin. Tapi kenapa yang selalu diingat cuma Tara? Kalian sering belajar bareng ya? Iya, Bu. Biasanya kalau udah mau ujian. Oh, belajar di mana? Biasanya sih di rumah saya. Tapi khusus ujian kali ini di rumah Ayah. Kapan gue bilang iya? Belum sih. Nah, kan? Tapi kan tadi aku udah wakil ngomong iya. Bagus itu. Justru pertemanan yang sangat seru itu di saat masih remaja kayak kalian ini. Tapi ingat, satu pesan Ibu. Kalian harus saling membantu. Baik di saat susah, senang, maupun sedih. Dan ingat, Ibu punya pesan lagi nih. Jangan pernah saling membenci satu sama lain. Kalau emang kalian ada masalah, saling ngobrol, komunikasi itu sangat penting di dalam persahabatan. Iya, Bu. Tapi kalau komunikasinya sama dia bikin darah tinggi, Bu. Dia lemot soalnya. Emangnya aku jaringan bisa lemot. Udah jangan gitu, nanti anak orang ngambek lagi. Ayahku yang baik hati dan cantik cerita. Ntar ajarin aku matematika ya. Rayuan mau. Aku juga sering kok diajarin Ayah. Ya aku pilih kasih. Aku ini apa di hidupmu? Serpian debu yang tak berguna. Aku kira Tara yang ngajarin kalian. Enggak, Bu. Justru kalau soal yang susah, saya nanya ke Ayah. Ternyata kalian saling melengkapi ya. Pertahankan. Ibu duluan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi fix ya rumah Ayah. Dasar makhluk gak tahu malu. Berarti boleh. Iya. Yeay. Tuh kan, aku tahu Ayah baik. Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang
menghampirimu, ku perlihatkan semua hartaku. Bu, tahu nggak? Bu Ajeng kena guna-guna loh. Hah? Yang bener? Beneran. Coba aja lihat sekarang. Mukanya udah mulai berubah banget. Iya. Kemarin ketemu pas di pasar. Astaga, sampai kaget saya. Kasian juga ya Bu Aj. Makanya, jangan macam-macam sama orang. Kita nggak pernah tahu loh. Kalian percaya nggak sih sama yang begitu? Yang apanya? Itu loh yang diomongin ibu tadi. Ibu-ibu mau apa emang? Ya Allah, kenapa? Gue tuh kadang bingung, lu hidup di dunia yang sama nggak sih sama kita? Loh, salah gue apa? Kasian, Ra. Jangan marah sama anak spesial. Gue tanya lagi, lu percaya nggak sama guna-guna? Oh itu. Nah, nyambung juga lu. Menurut gue sih itu serem. Itu namanya bukan percaya atau enggak. Ya berarti gak percaya kalau itu serem. Logika dia emang nggak bisa dilawan. Yaudah yuk, kita pulang. Udah sore. Menurut lu gimana ya? Gimana apanya? Soal guna-guna. Kalau belum nyoba, mana tahu. Hah? Lu mau nyoba? Siapa yang bilang? Barusan. Gue cuma jawab pertanyaan lu. Jawaban lu bikin orang kena serangan jantung tahu. Iya, gue hampir takut. Hampir. Soalnya dari tadi gue nggak ngerti. Pantes. Jadi kan untuk mencari luas dari persegi itu kita harus pakai rumus persegi ya. Kalau rumus luas persegi itu harus pakai setengah kali alas kali tinggi. Nah, masukin aja. Alasnya tuh 8 cm, tingginya 6 cm. Dikali 8 kali 6. Ternyata Tara anaknya pandai juga ya. Andai Ayah bisa kayak Tara. Aduh, ini yang ke semua. Kalau gue rasanya kayak kalkulator rusak. Itu baru 5 soal ya. Makanya, bayangin kalau kita harus ngerjain soal 50. Makanya belajar. Jangan tidur mulu. Ya. Kak, pinjam HP lu bentar dong. Gue mau searching materi, HP gue lowbat. Oh iya nih, ambil aja. Hati-hati ya, jangan lupa mampir lagi. Iya. Makasih ya mamanya Ayah. Iya, walaupun gue nggak ngerti setengah materi hari ini. Cuma bukan salah materinya. Ya udah besok lanjut lagi ya. Lihat nanti. Berarti iya. Ya udah pamit dulu ya, Ayah, mamanya Ayah. Usah pisan.
Tara anak yang pinter ya, rajin, sopan juga. Ibu suka sama anak itu. Coba kamu bisa kayak Tara, nilainya bagus, rajin, gak bikin orang tuanya pusing. Kenapa kamu gak bisa kayak dia? Ibu tuh kadang malu kalau lihat kamu. Kalau ibu suka Tara banget, kenapa nggak Tara aja yang jadi anaknya ibu? Aku juga gak minta dilahirin tuh. Kamu sekarang berani ngelawan ibu? Aku cuma capek dibanding-bandingin terus. Jaga bicaramu. Tiap ada Tara, selalu Tara. Tara terus yang dipuji. Kenapa semua orang selalu memilih Tara? Kenapa semua orang selalu memilih Tara, Guru, Bintang? Sekarang ibu juga. Ayah, ya muka lu kenapa? Gak usah sok peduli. Ya aku gitu sih. Emangnya kenapa? Tara nanya baik-baik. Oh ya? Iya, kebetulan gue lagi gak butuh. Lu lagi ada masalah? Kenapa? Gak biasanya lu begini. Gue bilang gak usah sok peduli. Sarah, Oh, kebetulan ketemu. iya. Oh iya, ini buku catatan kamu. Ini buku kamu. Oh iya. Makasih ya, ngebantu banget buat belajar. Syukur deh kalau gitu. Oh iya, ada satu lagi nih. Hah? Buat apa? Udah, ambil aja. Nggak usah repot-repot. Udah, Makasih ambil ya. aja. Iya. Lagi? Kenapa harus Tara lagi? Semua orang suka Tara. Udah, gue balik ke kelas dulu ya. Duluan. Iya. Iya. Apaan sih? Dikasih coklat. Ya kan karena catatan. Ya, ayah. Ayah kenapa ya? Gak tahu, mungkin dia butuh waktu sendiri deh. Lagi-lagi Tara. Ibu suka sama anak itu. Coba kamu bisa kayak Tara. Bu, tahu nggak? Bu Ajeng kena guna-guna loh. Hah? Yang bener? Guna-guna.
Kamu datang karena iri, Saya cuma mau hidup saya berubah. berubah atau mengambil milik orang lain. Kadang manusia tidak ingin menjadi lebih baik, mereka hanya ingin orang lain jatuh. Setelah kamu mengambil ini, hidup kamu tidak akan seperti semula. Bisa dimengerti? Azam boleh agak azam. Oke, siap. Ya, sebentar. Oh, Ayah. Gua cuma bentar. Soal tadi siang, gua mau minta maaf. Oh, nggak apa-apa kok. Gue nggak marah. Nih, hadiah. Anggap aja permintaan maaf. Oh, makasih ya. Kita masih sahabatan kan? Iya. Nah, gitu dong. Hati-hati ya. Bye. Maafin gua, Ra. Sekali ini aja. Ayah, ternyata bisa perhatian juga ya. Bagus juga ya. Gatel banget ya. Astaga.
Tara. Itu Tara kenapa ya? Kok mukanya serem banget? Nggak tahu, alergi kali ya? Akhirnya. Tara, lo nggak apa-apa? Lo sakit ya? Mau aku antar ke UKS nggak? Nggak tahu, tiba-tiba aja gini. Udah, jangan dipaksain, istirahat aja dulu. Kenapa dia tetap ada yang peduli? Kenapa bukan gua yang dilihat? Kurang apa lagi? Kalau dia jatuh, harusnya semua orang ninggalin dia. Kamu datang lagi? Saya mau lanjut. Belum cukup. Ya masih dipilih, masih disayang, masih menang. Murang toto tamah landur jono wono wasa jambul gundul sujan motan bisa bini loyo. Kiri geni mawingo-wingo kuwanda awut mawut cecer reksa bumi ajek asri mendo among karso sagotra rane amlas asih tumrap marto watet nalendra kang enut api loso mingkara yang widi jagat noto janoloko datan badol laku karmo. Makasih Mbak. Sama-sama. Kamu pikir kamu sedang menghancurkan hidup orang lain, tapi sebenarnya kamu sedang menghancurkan hidupmu sendiri.
Bu, aku tidak tahu kenapa akhir-akhir ini aku selalu merasa ada yang tidak beres di hidupku. Mulai dari wajahku yang muncul bintik-bintik merah, lampu yang tiba-tiba berkedip, TV yang tiba-tiba menyala, bahkan muncul sosok yang aku tak tahu itu siapa. Saat aku tidur pun, aku terusik dengan suara burung gagak. Orang bilang, burung gagak adalah penanda bahwa akan ada kematian. Aku takut. Malam itu, saat aku hendak minum air, aku seperti melihat tangan dengan kuku yang sangat tajam. Hampir saja mengenai punggungku. Namun, saat aku menoleh melihatnya, ternyata tidak ada siapapun. Mungkin ada yang menginginkan jiwaku, Bu. Tapi entah siapa. Muka aku makin parah gini sih. Kok jadi merinding ya? Kamu dengar nggak? Katanya Tara meninggal. Hah? Serius? Iya, katanya pas ditemukan tubuhnya penuh luka. Ya Allah, kira-kira kenapa ya? Apa dia sakit atau ada sesuatu yang aneh? Iya. Ayo, Nis. Kenapa? Kenapa aku melakukan semua ini? Iya, sahabatku yang paling baik. Tara? Tara, ini kamu? Sekarang kamu rasain apa yang aku rasain. Lepasin aku. Ra, maafin aku. Ra, di belakangmu siapa? Siapa? Siapa kamu? Jangan-jangan kamu... Apa maksudmu? Tidak, aku nggak mau. Tara, tolong aku. Aku mohon. Aku juga korban dari kamu. Kenapa aku harus menolong orang yang tega mengorbankan sahabatnya? Hanya karena iri. Aku nyesel, Ra. Aku nggak berniat ngebunuh kamu. Aku sayang sama kamu. Sekarang baru sadar aku sahabatmu. Waktu kamu ngirim santet kemarin, kamu anggap aku apa? Musuh. Ampun, jangan bawa aku. Ya Allah, kita kumpul tapi kayak orang asing. Hah? Kenapa? Lihat aja deh, kamu scroll TikTok. Dia main game, aku scroll IG. Aku nggak asing kok, aku masih kenal sama kalian.
Bukan itu maksudnya tuh. Bener juga sih. Aku pusing tugas terus. Gimana kalau kita healing aja? Gas. Ini apaan? Jalan-jalan. Kan tuh udah datang. Kirain obat. Udah yuk. 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 Ada satu cerita yang selalu menemaniku setiap hari. Bercanda tawa kita bersama, hatiku senang bersamamu. Ku ingin selalu untuk terbang jauh bersama melintasi angkasa. Lagu ini ku nyanyikan untukmu semua, sahabatku. Penuh ceria bernyanyi. Halo, nama aku Aya. Aku Gia. Dan gua Tara. Kita lagi di Pantai Indah Juli Nyuat. Semangat. Langit cerah penuh warna, seindah ini duniaku. Bebas berlari, menari gembira, sahabat kau selalu ada. Sahabat kau selalu ada. Sahabat kau selalu ada. Aku yang motong deh. Udah aku yang goreng ya. Aku ngapain? Udah aku jadi ini aja deh. Tenang, aku profesional. Langsung aja kalau dimakan. Main aja. Siapa yang jatuhin? Iya. Oh, aku ya? Iya, kamu. Pantesan aku kenal pelakunya. Maaf ya, aku nggak sengaja. Kita peduli hidup kita sendiri. Kebanyakan.
Si Gia nggak berangkat ya? Iyalah, pasti berat banget jadi Gia, kehilangan 2 orang saat baiknya. Ya walaupun gue sering ngerasa takut kalau lihat muka Tara. Gus, nggak boleh gitu, jangan ngomongin orang yang udah meninggal, tadi datangin loh. Ih serem, nggak kok nggak, maafin gue ya Tara. Anis tuh mancing-mancing gue. Lah gue juga yang kena, gue citak nih pala lu. Berisik lu pada. Lu berisik. Lu. Sumpah, gue masih belum percaya kalau kelas kita bakal seperti kayak gini. Kemarin baru saya kehilangan Tara, sekarang giliran Ayah. Iya, gue juga masih shock. Padahal Tara, Ayah sama gue tuh udah sepaket banget. Kemana-mana selalu bertiga. Susah dipisahin mereka. Dan yang paling berat pasti Gia. Coba deh bayangin. Dari yang awalnya sama sahabat-sahabatnya, sekarang dia tinggal sendiri. Gua kemarin sempat lihat dia masuk kelas, tatapannya kosong dan tidak memiliki semangat. Seakan-akan tidak percayakan semua hal ini. Wajar sih. Kehilangan satu sahabat aja udah berat banget. Apalagi kedua sekaligus. Pasti terpukul banget sih Gia. Makanya gue kepikiran, kita sebagai teman sekelas Gia harus ngelakuin sesuatu, jangan sampai Gia merasa sendiri. Setuju, tapi jangan terlalu memaksa juga. Soalnya orang yang sedang berduka kadang butuh waktu untuk sendiri. Yang penting kita tunjukin kalau dia nggak sendiri. Misalnya ajak makan bareng, duduk bareng, sama ngobrol-ngobrol aja biasa. Dan satu lagi, jangan ada yang ngomong tentang Ayah atau Tara di depan Gia. Takutnya Gia merasa semakin terpukul. Benar, kita jalani pelan-pelan saja biar dia tahu kalau ada teman yang masih support sama dia. Sepakat kita jaga dan dukung dia bareng. Semoga dia bisa selalu kembali. Hidup terlalu singkat untuk cerita tentang kau dan aku. Kau pergi tanpa pesan terakhir dariku yang menyertaimu. Kau selalu ku kenang saat kau langkahkan kakimu untuk tinggalkanku dan kau pergi jauh untuk selamanya. Kau telah pergi jauh untuk selamanya. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. 3. Ya, udah ya, ikhlasin mereka. Mereka pasti ingin kamu tetap kuat. Iya, kamu nggak sendiri kok. Kamu masih punya kita.
Jangan biarkan mereka pergi, merasa langkahmu lebih berat karena kamu belum bisa mengikhlaskan. Yuk ke kantin, jangan sendirian terus di sini. Sewindu sudah ku tak mendengar suaramu, ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu, belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandangan.